Ada yang pernah nggak kita diundang pitching dalam sebuah proyek yang besar? Kita udah nyiapin semuanya, dan kita pede banget sama idenya. Lalu kita presentasi, dan berapa lama kemudian kita dinyatakan kalah. Ada kompetitor kita yang menang. Fast forward, beberapa bulan kemudian kita ngeliat nih, hasil kerjaan dari kompetitor kita yang menang dari kita. Dan kita kaget, kok biasa aja ya, biasa banget ya. Kenapa dia yang menang ya? Apa yang kurang dari kerjaan kita ya? Penasaran nggak? Kita bahas di sini ya. Hai, selamat datang di channel ini. Channel yang ngebahas tentang dunia kreatif, dunia marketing, dunia branding, dunia advertising. Nama gue Andre. Dan kali ini kita akan ngebahas mengenai hal yang paling sering dan dianggap sepele sama kebanyakan orang kreatif. Pitching kalah, presentasi jualan ide nggak laku, memang banyak banget penyebabnya. Salah satu hal yang paling utama adalah masalah ekspektasi. Masalah ekspektasi ini gue udah bahas panjang lebar di konten pertama gue. Tonton dulu itu, nanti balik lagi ke sini kalau ada yang belum nonton ya. Balik lagi ke topik kita. Jualan ide nggak laku, presentasi yang gagal, itu memang banyak banget penyebabnya. Ada hal-hal krusial seperti kualitas idenya, budget yang nggak masuk, gitu ya. Itu hal yang krusial. Tapi di antara dua hal itu, ada satu lagi yang sering banget disepelein oleh terutama orang-orang kreatif, yaitu skill jualan idenya sendiri. Gue masih sering dengar orang-orang kreatif ngomong, gue sih berkarya aja, biar karya gue yang berbicara. Kalau ada teman-teman lu yang masih seperti ini, mention namanya di kolom komentar biar dia nonton konten ini ya. Ini nggak salah, tapi lu mesti ingat, kebanyakan dari kita itu menjual kerjaan kita masih dalam tahap proposal. Belum jadi, belum kelihatan. Dan kita juga kan ada di area ilmu tidak pasti, yang artinya mood, daya tangkap seseorang itu akan ngaruh ke semua decision dia untuk akhirnya ngebeli ide kita atau enggak. Sedikit saran aja, jangan sekali-kali menjual ide kita kepada seorang klien yang lagi bad mood. Sebagus apapun kerjaan kita, pasti tidak akan mencapai level maksimum potensinya untuk bisa terjual. Gue sering bilang, kita itu setengah artis, setengah salesman. Nggak bisa salah satu. Lu nggak bisa jadi artis doang. Artis itu dia terus berkarya tanpa dia memahami kemampuan dia untuk bisa menjual. Nanti yang ada apa? Kerjaan lu diklaim orang. Lu nggak bisa menjual kerjaan lu dengan harga yang semestinya, semaksimalnya. Itu kenapa banyak banget artis-artis zaman dulu yang karya-karyanya tuh hebat, tapi orang mengenal dia pada saat dia udah meninggal. Kenapa? Karena mereka sibuk untuk berkarya, tidak mendalami bagaimana caranya menjual kerjaannya. Tapi lu juga nggak bisa jadi salesman doang. Nanti klien atau bos kesel sama lu. Lu banyak ngomongnya doang, jago jualannya doang, tapi kerjaan lu nggak sejago itu. Nggak mau juga kan lu kayak gitu. Jadi mesti imbang, setengah salesman, setengah artis. Gue kasih tahu fakta yang nggak enak ya. Secapek apapun lu ngerjain sebuah project, lembur-lembur, berminggu-minggu, atau bahkan ada yang sampai berbulan-bulan, semua drama yang terjadi, semua extra effort yang dikerjakan, tetap aja klien hanya akan menilai itu dalam kurang lebih 1 jam presentasi. Waktu gue bilang skill jualan, itu bukan hanya skill jualan lu di presentasi ya, tapi juga bagaimana lu mempersiapkan deck lu, bagaimana lu mempersiapkan acting apa yang akan lu lakukan, dan persiapan apa yang akan lu lakukan pada saat presentasi. Atau kalau misalnya ini kasusnya adalah award show, bagaimana lu bisa berbicara sebanyak itu dalam video yang durasinya hanya 2 menit saja. Bayangkan, semua effort lu, capek-capeknya lu, semua kerja keras lu, hanya akan dinilai di 2 menit case study video. Dalam award show, mahasiswa atau insan-insan muda periklanan Indonesia, biasanya proposal yang dilombakan hanya bisa disampaikan dalam 10 slide PowerPoint. 10 slide PowerPoint itu udah maksimal ya. Jadi bayangkan seberapa sulitnya itu. Dan beberapa kali gue jadi juri di sana, gue ngeliat banyak ide-ide yang bagus sebenarnya, tapi sayang banget mereka gagal menyampaikan ide itu secara maksimal dalam 10 slide PowerPoint tersebut. Bahkan faktanya, gue sering ngeliat banyak banget ide yang akhirnya menang atau masuk finalis, itu simply karena mereka secara bagus menyampaikannya dalam 10 slide presentasi mereka,
secara clear dan mudah untuk dipahami. Jadi ketika gue punya kesempatan untuk jadi mentor mereka, gue selalu tegaskan ke mereka, biasakan disiplin. Setengah waktu untuk ngide dan mempersiapkan semuanya, setengah waktu untuk bikin deck presentasinya. Jadi kalau misalnya punya waktu 1 hari, ya udah komit setengah hari untuk ngide, setengah hari untuk bikin deck PowerPoint-nya. Karena sayang banget, lu udah capek-capek ngide, bagus idenya, tapi gagalnya itu pada saat lu bikin deck presentasi di 10 slide itu. Tips and trick untuk menjual ide yang benar dalam 10 slide presentasi gue akan kasih, tapi nggak di video ini ya teman-teman, karena nanti akan kepanjangan banget video ini. Itu juga berhubungan dengan jenis idenya harus seperti apa, dan bagaimana eksekusi-eksekusinya tuh bisa maksimal dalam 10 slide presentasi itu. Jadi gue pernah baca di sebuah buku, kalau gaya presentasi kita itu sangat dipengaruhi oleh personalitas kita, dan cara kita dealing atau ngobrol biasa sama orang-orang di sekitar kita. Jadi kayaknya nggak perlu ya, lu coba untuk menjadi orang lain pada saat lu presentasi. Nah, ini gue ada beberapa contoh, gue ambil dari YouTube, untuk orang-orang yang presentasinya keren dengan karakter mereka. By show of hands, how many of you believe you could replicate this image of Brad Pitt with just a pencil and piece of paper? Well, I'm going to show you how to do this. And in so doing, I'm going to give you the skill necessary to become a world-class artist. And it shouldn't take more than about 15 seconds. But before I do that, how many of you believe you could replicate this image of a solid gray square? Every one of us. And if you can make 1 gray square, you can make 2, 3, 9. Truth of the matter is, if you could make just 1 gray square, it'd be very difficult to argue that you couldn't make every gray square necessary to replicate the image in its entirety. And there you have it. I've just given you the skill necessary to become a world-class artist. So this is where I realized that there was really a need to communicate, because the data of what's happening in the world and the child health of every country is very well aware. So we did this software which displays it like this. Every bubble here is a country. Now, what has happened since 1962? We want to see the change. Are the students right? It's still 2 types of countries? Or have these developing countries got smaller families and they live here? Or have they got longer lives and live up there? Let's see. We stop the world. And this is all UN statistic that has been available. Here we go. Can you see there? It's China. They're moving against better health. They're improving there. All the green Latin American countries, they are moving towards smaller families. The yellow ones here are the Arabic countries, and they get larger families, but longer lives, but not larger families. The Africans are the green down here. They still remain here. This is India. Indonesia is moving on pretty fast. And in the 80s here, you have Bangladesh still among the African countries there. But now Bangladesh, it's a miracle that happens in the 80s. The imams start to promote family planning, and they move up into that corner. And in 90s, we have the terrible HIV epidemic that takes down the life expectancy of the African countries, and all the rest of the world moves up into the corner where we have long lives and small family, and we have a completely new world. Dengan gaya mereka yang berbeda-beda, gue coba menganalisa dan mencari satu benang merah yang menjadi landasan kenapa mereka sejago itu gitu dalam berpresentasi gitu ya. Kesamaannya adalah, satu, mereka sangat passionate itu untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Yang kedua adalah mereka passionate itu untuk menyampaikannya pada kita. Mereka sangat excited sehingga membuat kita juga jadi tertarik untuk ngedengerin mereka. Nah, bukankah ini yang selama ini hilang? Apakah teman-teman benar-benar excited untuk mengerjakan proyek itu? Apakah teman-teman berhasil untuk membuat orang jadi tertarik dengan apa yang kita dengerin? So, can you imagine bagaimana klien melihat presentasi kita pada saat kita nggak semangat itu, nggak se-excited itu dalam membuat sebuah presentasi? Jadi gimana kita praktek dalam keseharian? Gue di kantor bawal banget ngomong ini. Jual prosesnya. Bawa klien masuk ke dalam semua journey yang kita lalui. Jangan lupain excitement pada saat brainstorming. Sehingga mereka jadi bisa paham mengapa menurut kita ini adalah proposal yang terbaik. Komunikasi itu bukan tentang apa yang kita sampaikan, tapi lebih kepada apa yang orang lain akan tangkap. Sebuah ide yang dahsyat akan jadi salah dan tidak diterima dengan baik jika disampaikan dengan tidak baik. Presentasi dan decking itu mirip kayak frame
dalam sebuah lukisan. Lukisan yang bagus akan jadi jelek jika di-framing dengan salah dan diletakkan di tempat yang salah. Ada quote yang gue suka banget dari Simon Sinek. People don't buy what you do, they buy why you do it. Kadang orang membela, memutuskan, dan membeli atau menggunakan sesuatu bukan karena barang atau bendanya, tapi karena proses di belakang benda itu. Kalau dalam brand, ini disebut dengan brand purpose. Kita bahas ini nanti ya. Sebagai seorang kreatif, kita setengah artis, setengah salesman. Kita nggak perlu kok menguasai ilmu-ilmu presentasi yang advance dan lain-lain. Just simply sampaikan pada mereka seberapa passionate teman-teman mengerjakan kerjaan yang sedang dikerjain. Sampaikan pada mereka bahwa mereka masuk ke dalam prosesnya, karena dengan demikian, teman-teman nggak cuman menjual what you did, tapi teman-teman menjual why you did it. Terima kasih udah nemenin gue ngobrol, bagikan channel ini ke teman-teman yang membutuhkan. Gue berharap kita bisa ngobrol lebih banyak, kita bisa asikin lagi industri brand, industri komunikasi, industri iklan di Indonesia. Sama-sama kita bentuk generasi emas Indonesia. Bye.